Gimana caranya? Tidak paham. Gimana mainnya? Ada 6 orang. Halo, 7 orang. Halo. Long time no see. 9 orang. Halo. Gimana caranya? Hmm? Wih, 5 orang yang nonton. Mantap. Saya belum bisa live berdua, teman-teman. Belum live 30 menit. Halo, selamat malam. Ya, ada yang chat. Chat aja, nanti dijawab. 7 orang. Halo, halo, halo. Jadi tadi mau live sama si Rona, nggak bisa, guys. Belum 30 menit. Jadi ini live pertama. Rona juga belum bisa, karena dia belum pernah live. Padahal followers dia udah banyak. 8.000. Ini ada suaranya nggak sih? Ada suaranya nggak? Baru pertama kali live. Hmm. Kalian apa kabar? Udah lama banget ya, gak ketemu. Jadi ini misi pertama 30 menit. Jadi mohon bantuannya ya. Telat banget gak sih main TikTok? Yang lain kayak udah pada main TikTok, aku kayak lama gitu. Udah nonton MV Ponytail? Udah. Barusan aku nonton. Fresh banget, kayak ingin kembali ke masa remaja gitu. Bagus. MV-nya bagus. Kayak warnanya juga bagus. Lucu-lucu. Cantik-cantik semuanya. Kayak pengen balik lagi gak sih jadi member? Lihat MV-nya kayak lucu gitu. Tapi kayak kalau balik jadi member juga gak bakal kepilih sih. Aku sih rendah diri gak sih? Gak pedean orangnya. Tapi bagus banget. Udah live juga di YouTube. Tapi keren ya JKT sekarang, kayak keren banget gitu loh, kayak terkenal banget gitu loh, kayak zaman sekarang banget gitu. Kayak gitu. Kayak gebrakannya keren sih. Kamu udah nonton belum MV Ponytail? Jangan lupa nonton. Terus kasih lihat teman-teman juga biar rame. Woman support woman. Kok pada minggat sih? Sekarang tinggal 5. Ngakak. Kalau 5 orang yang stay.
bantuin selesai misi ya 30 menit ya biar bisa next 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 gitu. Aku nggak ngerti sih caranya main TikTok gitu. Halo Noval Syahputra. Betul tadi lagi chat sama Rona tentang live ini kan. Terus aku tinggalin dulu, aku live sendiri. Kayak apa namanya, ninggalin chat sama Rona. Rona juga nggak bisa. Halo. Tut, tut, tut. Kan iya belum bisa undang tamu. Masih pada suka datang ke teater ndak? Masih, wih. Keren banget sih. Terakhir ke teater kapan ya aku ya? Kayaknya pas konser buat latihan. Sebelum renov sih. Pas sudah renov belum pernah. Kayak sekarang kayak jauh nggak sih ke daerah FX gitu. Kalau dulu kayak hujan badai akan kutempuh gitu guys. Sekarang kayak merasa, aduh jauh banget ke daerah Senayan gitu. Makin macet nggak sih after COVID ini? Kayak semua kayak pada keluar rumah gitu. Hei, 5 orang. Enam. Baru 10 menit. Apa ini ya? Jangan malam begini kurang orang. Lu kapan? Kan kalau siang, kalau pagi kerja, siang kerja, sore juga kerja, habis kerja capek, habis capek malam biasanya pada main handphone. Iya nggak sih? Main handphone sambil tiduran gitu di kasur. Gak ngerti lu, aku kerja apa? Kerja mencari uang sih. Itu sih udah itu doang. 12 menit. Bantu selesaikan misi 30 menit ya. Kalau nggak mau nonton juga nggak apa-apa sih. Biar 30 menit keluar. Wih, 3 orang yang menonton. Selamat, kamu ranking 1, 2, 3.
So thank you. Ketiga, tiga puluh menit. Share link nggak ya di Twitter? Share link dulu nggak ya di Twitter? Hmm, halo. Oh iya, cerita dulu. Temenin ngobrol. Ini jatuh. Kalau dikit gini kayak berasa itu nggak sih video call. Novel siapa osimu sekarang? Hayo, siapa osi kalian sekarang? Sekarang tuh ada event handshake gitu-gitu nggak sih? Nggak ada ya? Apa karena masih pandemi begitu? 감사합니다. 아리가또네. Halo, 7 orang. Karena selamat malam. Malam banget ya. Malam banget nongolnya. Kayak kelelawar aku. Biasanya jam segini tuh kayak jam-jam enak main handphone gitu gak sih? Kayak mau tidur terus main handphone dulu. Ih, halo. Jadi ini pertama aku live. Ih, 16 orang. Jadi pertama aku live. Jadi aku harus selesai misi 30 menit. 23 orang. Halo. Hmm. Hai Kak, halo. Sapa dulu gak sih? Sapa dong. Jadi kita tadi ngobrolin gitu, kayak ngobrolin MV Ponytail yang baru. Soalnya tadi yang nonton cuma 7, 4, 5, 3 gitu. Sekarang udah 60, halo. Jadi ini misi pertama aku untuk menyelesaikan 30 menit. Kok tiba-tiba rame ya? Kayaknya karena share link di Twitter gak sih? Tadi aku share link. Tiba-tiba rame gitu. Kacau sih. Kacau kenapa MV-nya? Coba tolong jelaskan Kakak Lutfi, Nisme. Join boleh gak sih? Boleh, 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 boleh. Boleh dong. Kita ngobrol aja, ngobrol-ngobrol chill gitu. Berbahaya bagi kesehatan jantung. Oh, iya sih. Setuju, setuju, setuju. Penyegaran gak sih? Penyegaran. Kayak fresh. Tanggapan generasi sekarang. Aku ngeliatnya keren sih, gimana ya? Karena sekarang kan sosial media banyak banget ya. Kayak mereka tuh jadi eh, ada apa ya itu namanya ya, wadah atau memperkenalkan diri masing-masing gitu. Jadi kayak
masing-masing member tuh kelihatan gitu kayak dia itu passionnya di mana, keunikannya di mana gitu, bakatnya di mana. Jadi menurut aku lebih tersalurkan waktu zamannya aku dulu sama yang lain kan memang sosial media kayak agak agak banyak aturannya kan kayak belum boleh ini Instagram pun kita punya telat kayak gitu. Jadi mungkin lebih sedikit yang kenal. Kalau sekarang sih menurut aku kayak semuanya keren gitu loh. Apalagi di TikTok kan katanya sering ini kan, sering rame gitu di sosial media. Terus banyak juga sekarang brand-brand yang gabung sama JKT dulu juga banyak sih. Sekarang kayak lebih apa ya, lebih terekspos aja gitu. Jadi aku kayak merasa senang gitu. Dan juga semuanya kayak pada pinter gitu gak sih? Kayak gemes gitu. Keren sih. Kayak kayak banyak gitu kayak Siska main film gitu, Siska punya single terus di TV juga sering nongol gitu kayak keren banget aku kayak ih keren banget Siska kayak gitu. Asli TikTok efek berasa Kak. Nah, tapi plus minusnya ada juga sih, pasti sih setiap ada ini plus minusnya ada. Apa itu tulisan nomor 7? Oh, gitu. Teaternya juga kan makin keren ya ada live streaming gitu waktu zamannya pandemi. Jadi ada kenang-kenangan gitu loh setiap show teaternya kita bisa bisa lihat gitu. Tapi tubir tetap selalu ada. Pastilah kita kan nggak bisa menyenangkan setiap orang ya. Setiap orang kan pasti ekspektasinya beda-beda. Ada yang suka A, suka B, suka C. Tapi kan kita sebagai eh aku sih nggak sih. Mungkin pas sebagai mereka-mereka yang public figure kayak pasti udah berusaha memberikan yang terbaik kayak gitu. Gitu. Gimana yang 100 orang tiba-tiba 13 orang doang? Gak apa-apa sih. Kalau dikit jadi kayak lebih deket gitu ya. Tubir tanda JKT masih panjang umur setuju nggak? Ya berarti masih banyak yang perhatian dong sama sama JKT yang ngasih Tubir itu kan kayak ada sedikit masukan-masukan gitu ya. Jadi perhatian nggak sih gitu kayak seorang ayah yang apa komentarin anaknya gitu, kamu jangan begini, jangan begini, ih bajunya apaan sih kayak gitu. Itu kan tanda sayang. Betul tidak? Gitu. Seru juga ya ngobrol begini. Udah lihat MV barunya JKT belum, Nat? Udah dong, udah. MV-nya sangat penyegaran sekali. Di hari Senin yang sangat mungkin riuh sama kerjaan, tiba-tiba ting ada MV penyegaran gitu. Keren. Hmm. Suka MV yang mana nih kalau JKT sejauh ini dari 2011 ya? JKT itu 2011 tuh 2012 ya? Sampai tahun 2023 ini kira-kira apa yang ter the best? Kalau aku, kalau aku suka apa ya? MV apa ya? MV yang ada akunya kali ya. MV yang ada akunya aja deh. Tapi dulu tuh ada ini gak sih? Karena ngikutin setlist sekarang enggak. Setlist sekarang tuh yang mana ya? Yang baru itu semenjak Abisa ke Agari itu kan kalau nggak salah ada yang cara meminum ramune ya kalau nggak salah. Dan sekarang trainee ya, masih trainee ya atau akademi trainee ya. Trainee punya setlist baru kan ya Aita Kata atau apa gitu. Tapi itu lucu juga sih. Mereka gemai-gemai. Setlistnya udah nggak ngikutin sih yang sekarang. Kayaknya mentok terakhir tahu sampai Ramune itu deh, Ramune. Yang ada baletnya. Setelah Sakagari kalau nggak salah kan. Honeycomb Lollipop gak sih? Ih, BTW waktu syuting Honeycomb Lollipop itu sampai subuh banget loh, sampai subuh gitu. Terus kayak tempatnya kan kayak udah kosong gitu kan. Jadi kayak member-member lain tuh ada kayak kena
bukan kena sih apa ya, ada cerita horor gitu katanya waktu di toilet kayak ada yang ngetawain gitu. Masalah baby itu siapa gitu, diketawain gitu di telinga. Hmm, tapi lucu sih Honey Kami Lollipop. Hmm. Ramune Seifuku no Oh, Seifuku no Me tahu punya tim T ya Seifuku no Me. RKJ sama Pajama Ongoing. Kok Seishubel Ganoru belum ini ya, belum dibawain ulang ya? Kak Baby sensitif banget soal gitu-gitu ya. Iya, Baby sensitif nih. BTW kangen Baby deh. Waktu di tim Katri aku station buat taruh barangnya sebelah-sebelah sama Baby gitu. Kita sering bercanda gitu. Seifuku no Me itu waktu zamannya apa ya Seifuku no Me? Seifuku no Me. Oh iya, tahu-tahu Seifuku no Me yang narinya loncat-loncat kan ya? Yang capek itu. JKT ngeluarin setlist original juga, Nat. Oh ya, belum tahu aku. Setlist yang paling capek latihannya apa, kan, Nat? Hmm, jujur, Boku no Tayo. Boku no Tayo itu paling capek karena diajar sama ada sensei Indonesia, terus ada sensei dari Jepang juga datang untuk latih kita kan. Waktu dulu awal-awal sensei Jepang ada ikut turun tangan juga. Itu paling capek sejauh ini. Soalnya kita kan masih pada kecil-kecil kan. Abis dari trainee, masih trainee bahkan kan ya awalnya sebelum tim KT kebentuk itu kita dapat Boku no Tayo. Dan itu tuh gerakannya susah banget. Dan kata Cika, kita kan, aku kan pernah cerita sama Cikarina juga, Cikarina bilang Boku no Tayo itu salah satu setlist susah juga. Jadi kita kayak pernah latihan dari jam 10 malam, 10 pagi sampai 12 malam, 10 malam, pokoknya itu tempat latihan tuh satu hari jaket yang pakai gitu. Waktu itu latihan Sonakona. Sonakona Wakede itu susah banget yang ada gerakan cewek sama cowok yang dansa-dansa itu. Susah banget teman-teman guys. Teman-teman guys. Aku sampai tahu nggak nih ya, ada cerita. Ini aku udah pernah ceritain belum ya waktu teater. Jadi waktu di lagu Boku no Tayo kan ada lagu Dejavu kan, Dejavu. Nah, waktu latihan Dejavu itu, aku ada tag vokal. Tag vokal untuk syuting DVD kan harus ada vokalnya. Waktu itu tag vokal. Jadi aku nggak ikut latihan Dejavu. Itu aku stres banget sampai kayak aku tuh latihan sendiri pakai video di handphone, pakai video yang dari setlist AKB-nya, sama ada blockingnya gitu kan, kertas foto untuk blocking gitu. Aku bener-bener latihan sampai bisa sebelum diajarin gitu. Jadi pas diajarin nanti nggak buta-buta banget gitu, nggak bodoh-bodoh banget. Itu sampai ke bawah mimpi dan ngigo. Waktu itu aku masih sama cici aku yang temenin, dan cici aku lihat kayak aku tuh ngigo sambil gerakin tangan dejavu gitu. Astaga, itu bener-bener bikin stres sih. Tapi itu juga kan dulu banyak yang tubirkan kayak katanya gak cocok dapat inisiatif Boku no Tayo gini-gini, tapi ya kita berusaha yang terbaik gitu. Akhirnya menjadi salah satu kenangan juga kan di tim K3 generasi 2. SBGN. SBGN juga narinya SBGN juga susah. Boku no Tayo itu SBGN juga susah. Cuma susahnya SBGN itu, tapi masih untungnya SBGN itu gerakannya kayak nyaris sama gitu, nggak beda-beda per orang gitu. Yang beda-beda cuma sedikit doang, kayak lagu lagu apa ya, lagu kayu Capacity itu kan gerakannya semuanya sama kan, jadi nggak terlalu pusing gitu. Tapi emang paling suka sih aku itu lagu di SBGN itu, abis unit song ke belakang tuh aku suka. Lagu openingnya juga suka Mamot, suka banget. Kangen lay down Kak Nat. Emang Gen 2 ciri khasnya BNT nggak tergantikan. Iya, kalau Gen 2 itu ciri khasnya BNT sih. BNT kayak statusnya lumayan lama nggak ya ditayangin, maksudnya di kita pakai gitu. Tuh, tapi emang apa? Aku kan suka tim K dari AKB. Jadi aku suka setlist dari tim K AKB. Jadi aku dulu berharap banget kayak punya angan-angan gitu. Aku bakal graduate JKT kalau setlist AKB tim K itu aku udah bawain semua kayak gitu. Dulu tuh aku udah pengen kayak gitu kan. eh Ternyata cuma dapetnya sampai mentok Sakagari kan. Udah keburu tua gak sih?
Tapi setelah Sakagari nggak ada riset kan, jadi ya sudah. Kalau nunggu riset mungkin aku 30 tahun kali ya. Kangen SBGN juga. Iya SBGN suka juga. Pokoknya buku no Tayo sama SBGN itu bener-bener kayak setlist yang aku suka banget, banget banget. Dan unit songnya juga suka banget, banget banget. Kin 2 dan Kitty terbaik. Semuanya baik sih. Semuanya baik. Konser gitu. Kayak cerita di balik kayak konser, di balik setlist baru itu kayak kayak apa ya? Kayak itu momen yang dibikin kita kangen kayak gitu. Jadi ex member itu kangen kayak momen-momen kayak gitu, momen-momen ribetnya itu kita kangen gitu. Di sana jam berapa kakak? 00.17. Masih WIB kok Jakarta. Kayak gitu sih. Momen capeknya konser dulu kan konser kayak Sabtu Minggu 3 show, Minggu satu show, eh Sabtu satu show, Minggunya 2 show waktu masih generasi satu generasi dua doang. Iya benar progresnya yang dikangenin ya. Iya betul banget. Dari kita tuh kayak masing-masing member tuh berambisi banget gitu loh kayak ya anak-anak kecil kan ya berambisi masing-masing sampai kayak jadi klop banget kayak gitu. Kayak itu yang bikin prosesnya itu kayak uh pasti semua generasi tuh ngerasain kayak gitu. Itu yang dikangenin sih. Setlist apa lagi ya? Green 2 tuh pernah bawa setlist. Kan Pajama Drive, terus Boku no Tayo, Say Should Girl, SBGN, sama Saka Agari. Tapi sejauh ini aku dapat ini apa namanya? Dapat unit song yang aku suka sih. Kecuali Session Girls ya, aku kaget sih dapat Ameno Dobutsuan tapi bersyukur ya lucu juga lagunya dan dapat request hour juga kan waktu itu pernah. Dulu tuh aku pengennya dapat Blue Rose. Aku pikir aku dapat unit song Blue Rose, ternyata aku dapat itu kan, dapat Ameno. Terus aku kayak, "Hah, kaget gitu." Terus dipairinnya sama Yupi. Aduh, aku kayak aduh 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 gitu. Kayak minder gak sih? Tapi aku di SG itu jadi pengganti ya. Jadi kalau ada satu orang nggak masuk itu kita bisa isi-isi blockingan gitu, isi kosong gitu. Jadi waktu itu kan zamannya Viva JKT kalau nggak salah syuting. Jadi Kak Naomi syuting, Yupi syuting, Rona syuting. Jadi aku isi kosongnya Kak Naomi. Jadi aku bawain Blue Rose kayak gitu. Kayak gitu sih. Proses latihannya juga session girls juga bikin deg-deg ser ya teman-teman. Itu juga ada dibantu sama sensei Indonesia dan sensei Jepang juga datang ke Indonesia. Gitu. Prosesnya bikin deg-degan tapi pas Sonichi itu kita kayak lega gitu. Wah, senang kayak gitu. Terus dapat baju baru kan kalau setlist baru gitu kayak gemes nih baju kayak gimana ya, baju Unison kayak gimana ya. Jadi kita kayak excited gitu. Tapi sekarang lucu-lucu ya Seifukunya JKT gemes deh. Keren-keren gitu. Apalagi ya yang seru. Untuk biasa Amena pakai kostum apa, Ci? Aku pakai kostum jerapah. Jerapah mini ya, jerapah bogel ya. Walaupun saya tidak tinggi, dapat jerapah. Jerapah. Itu kostumnya diimpor dari Jepang loh yang Ameno.
dikirim dari Jepang ke Indonesia. Jadi mirip banget gitu. Tadi ada hati itu apa sih? Hati-hati itu. Gue nggak ngerti deh main TikTok, main TikTok, main TikTok. Nama sih Natalia doang. Iya, Natalia doang. Nama aslinya di KTP juga Natalia doang. Nggak pakai doang sih, Natalia. Jadi kalau misalkan di tiket pesawat atau kemana gitu, biasanya Natalia, Natalia di dua kali gitu. Ini beneran baru banget main Twitter, main TikTok kali ya nggak sih? Ya kan? Baru banget. Jadi main TikTok itu baru bikin kapan ya? Kayak sebelum bulan puasa deh. Sebelum bulan puasa terus tiba-tiba rame gara-gara ikut bukber sama tim G kan. Terus followersnya jadi naik gara-gara ada di video-video mereka. Jadi ikut pansos ya kayaknya ikut pansos gitu. Aku nggak ngerti main TikTok jadi cuma lihat TikTok tuh cuma lihat-lihat doang. Terus kayak ngeliat orang-orang live kok seru gitu ngobrol-ngobrol gitu. Coba deh. Dan ternyata harus selesaikan misi kan. Lagi ya cerita-cerita seru. Mau cerita apa lagi? Ingatan saya lumayan kuat. Cerita konser Heaven. Oh, yang 10 tahun ya. 10 tahun kemarin, itu kaget sih di chat satu-satu sama manajer gitu kan. Katanya bisa ikut gabung nggak di konser gitu. Aku waktu itu belum langsung jawab, kayak kira-kira hampir 2 minggu. Enggak, hampir 1 bulan kayaknya. Hampir 1 bulan aku belum kasih penjelasan gitu ke manajer JKT KTD KTD. Aku minta izin dulu atuh ya, udah punya suami harus minta izin dulu dan diperbolehkan. Waktu itu tuh khawatirnya karena masih pandemi, jadi kayak agak bingung ikut nggak ya. Tapi dengan percaya kepada Tuhan pasti sehat, ikut. Latihannya juga cuma sebentar. Terus menurut kamu bagusan ada tim atau tanpa tim? Belum merasain nggak ada tim sih. Dulu kan pakai tim ya. Jadi kalau waktu ada tim itu kayak persaingan antar timnya itu berasa banget gitu loh. Jadi kayak mungkin itu yang bikin seru. Kayak ada pertandingan tim J, tim K, tim T kan yang waktu olahraga-olahraga gitu. Terus kalau misalkan eh, ada pacuannya gitu kalau tim tim J kan selalu bagus ya. Bagus, penontonnya rame. Terus MC-nya seru. Kita kadang-kadang kalau di review tuh bisa nggak sih kalian MC-nya lebih hidup lagi kayak gitu. Tim J tuh kalau MC bagus banget gitu. Tim K tuh selalu selalu dapat dapat apa komentar tentang MC sih biasanya. Tapi karena ada Devil Stack jadi rame ya. Jujur gue sih kaget nonton di sana pas tirai kebuka tiba-tiba full stage semua orang. Aku pun kaget. Pasti sih kangen gak sih sama member full gitu. Katy versus Katy. Iya sih Katy versus Katy itu terkacau sih. Maksudnya kayak keren banget gitu loh. Jadi tim K itu kayak di awal-awal kayak kalah mulu. Kita kalah mulu. Terus sebenarnya bahkan lompat tali pun kayak drama banget gitu gak sih? Kayak pertama poinnya besar. Kedua kayak nol ya kalau nggak salah kedua nol terus yang ketiga kita loncatnya lama gitu kayak kasus yang waktu dulu dulu juga kan kita pernah lompat tali tim J lawan tim K kasusnya kayak gitu dulu lucu sih olahraga gitu tapi udahnya pada encok aku aja uratnya ketarik gara-gara lomba lari pertama terus ada dodgeball ya dodgeball itu permainan olahraga Jepang kalau nggak salah itu seru sih ada Erika juga kan dulu di dodgeball Erika ditakutin banget asli karena Erika tuh dari Jepang kan mungkin dia udah bisa kayak olahraga-olahraga Jepang terus kita kayak nggak tahu gitu dan Erika lincah banget kita dulu takut sama Erika waktu dodgeball sekarang Erika jadi ini ya jadi keren Erika Chang selalu baik harus dibuat lagi nggak sih untuk sekarang olahraga itu
Kalau dibuat sekarang jadi pertandingan, sekarang nggak ada tim kan ya? Ada tim nggak sih? Nggak ada ya, nggak ada tim ya. Jadi one ya, jadi satu. New Era kan? Oh, New Era. New Era. Oh, era baru. Iya, kelihatan sih New Era. Maksudnya era barunya kerasa banget. Keren. Abis ini Homipet ada sepatu zaman baheula pisan. Dulu juga aku pakai sepatu New Era sih waktu SD. Homipet sendal sepatunya. Halo, Rain. Hujan. Ih, udah setengah satu aja. Besok pada nggak kerja. Nanti kesiangan bangunnya. Seifuku apa sih yang paling kalian suka? Coba aku tanya. Seifuku JKT kan lucu-lucu ya. Bagus-bagus. Kalau aku sih Seifuku yang paling aku suka. Seifuku ya. Bentuknya Seifuku. Kalau buat Seifuku. Yang kotak-kotak coklat itu sih. Kotak-kotak coklat bagus. Suka Seifuku Sakagari. Iya, Sakagiri juga bagus. Warnanya bagus ya. Flowery. Yang bunga-bunga. Yang bunga-bunga yang warna-warni itu bukan sih yang suka dipakai buat konser. Sekarang sibuk apa? Sekarang sibuk cuma bekerja aja sih. Sama sibuknya sama semuanya bekerja. Bekerja, bekerja, bekerja. Yang dipakai pas konser 2 tahun. Konser 2 tahun konser. Oh iya iya konser bunga. Konser bunga, baju bunga. Sekarang juga masih sering pakai kayaknya ya. Baju flower. Baju flower. Masih ingat aja konser 2 tahun. Astaga itu tahun berapa ya? Konser 2 tahun 2012 atau 2013. Sekarang pertunjukan teaternya live streaming karena udah nggak masuk ke dalam ruang teater. Tapi ada bagusnya tau live streaming kayak orang jauh tuh bisa nonton ya nggak sih? Terus kayak apa ya banyak yang bisa lihat ulang nggak sih? Atau gimana ya? Banyak kayak cuplikan-cuplikan potongan-potongan gitu ya. Jadi kayak ada kenangannya gitu. Kalau dulu kan nggak ada ya, nggak ada. Dulu kan di teater to. Terus ada beberapa ex member itu, dulu kan aku di Gen 2 ada ex member yang graduate-nya awal-awal kan, tapi dia sempat perform juga sampai setlist Boku no Tayo. Dia kayak bilang kayak masih ada nggak ya video pertunjukan aku, kayak video show aku pengen minta deh kalau ada yang bagian akunya doang, maksudnya buat kenang-kenangan kayak gitu. Kan kasihan yang nggak dapet di DVD kan lu ada DVD teater ya, show teater. Kalau yang nggak masuk DVD tuh kasihan gitu, kayak mereka kayak nggak ada kenang-kenangannya waktu show gitu dan kita kan nggak boleh ngerekam dalam ruang teater kan kayak gitu itu sih yang bikin aku sedih gitu sayang banget ada Imas sama Saka Agari gak ada DVD-nya Nat. Iya aku juga nggak tahu sih semua karena pandemi betul pandemi merubah segalanya nggak sih dari cara semua orang punya kerjaan tuh jadi berubah karena pandemi inovasi masuk tetap tapi ada stream juga oh ya mulai cara berpikir juga berubah. Betul, semuanya berubah semenjak pandemi. Kayak kelihatan lebih tua gak sih setelah pandemi? Lebih dewasa. Kalau event-event gitu ada apa handshake? Handshake masih ada kah?
ganti sama meet and greet. Handshake ganti sama meet and greet. Oh, dulu tuh setiap handshake tuh kayak bingung gitu. Aduh, pakai apa ya? Pakai baju apa ya? Kayak gitu. Setiap member kayak gitu. Pasti mau memberikan yang terbaik ya buat yang datang ke lainnya. Lagu tersedih yang pernah Kak Nat bawain apa ya kira-kira? Sebenarnya lagu JKT semuanya sedih gak sih liriknya? Cuma kadang ada yang dijadiin loncat-loncat kayak gitu. Liriknya kayak ngenes gitu, tapi narinya kayak jingkrak-jingkrak gitu. Tapi kalau lagu tersedih sejauh ini, sedih ya, sedih bikin mau nangis kayak gitu. Hmm, Tenohira gak sih? Tenohira Saka Agari. Aino Iro juga sedih. Iya, Aino Iro juga sedih. Lagu Saka Agari banyak lagu galau gak sih? Kayak cinta tak terbalas seperti itu. Yuhi kalau denger liriknya kayak secara baik-baik itu kayak, iya itu menyentuh banget. Kan kalau SBGN tuh kayak 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 apa ya? Lagunya kayak lebih ke perjuangan gitu, perjuangan. Saka Agari itu lebih kayak ke galau-galau gitu. Nah, To Be Continue, ya To Be Continue itu nomor satu To Be Continue. Menurut aku sedih banget, parah, parah. To Be Continue, fix aku vote To Be Continue tadi sampai lupa. Saka Agari Sadly Curhat, bisa dipakai buat galau nggak sih lagunya? To Be Continue sih asli. To Be Continue liriknya bagus. Waktu aku denger yang versi Jepangnya dulu kan waktu kita belum dapat Saka Agari kan yang AKB udah AKB48 udah bawain jauh-jauh tahun-tahun lalu kan tahun-tahun lama. Pas denger lagu itu kayak ih kok musiknya sedih banget ya, kok musiknya kayak bikin nyentuh banget padahal aku nggak tahu arti liriknya gitu. Terus nanya ke Cikarina, iya katanya itu lagunya sedih gitu katanya. Terus pas Cikiti bawain iya lagunya sedih. Setiap nonton Graduation Memory di Saka Agari pasti sedih. Soalnya lagu endingnya penutupannya pas banget gak sih Saka Agari. Jadi kita akan melanjutkan hidup kita masing-masing gitu. Bang udah bang jangan diinget. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau di saat Saka Agari gitu, yang endingnya nangis kejar gitu udah tanda mau bikin pengumuman gak sih? Kayak pengumuman mau graduate. Perhatiin di setiap Saka Agari yang nangisnya kejar banget atau yang nangisnya kayak dari hati banget. Wah, kayaknya itu mau ngumumin graduate deh gitu, ya nggak sih? Soalnya kayak ngumumin graduate di Sakagari siapa aja? Aku, Vini, waduh jangan ada lagi Sakagari kalau gitu. Nggak sempat datang ke graduation, gak apa-apa. Kuliah lebih penting saya. Suka sama single original JKT48 nih. Single original JKT48 itu Rhapsody kan ya? Oh, Rhapsody sama ini Fly, Fly. Yang Z jadi center ya. Bagus, 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 bagus. Semuanya suka. Aku udah kasih kisi-kisi ya kalau di ada satu Saka Agari terus membernya nangis kayaknya itu bakal ngumumin graduation deh. Enggak lah, canda. Karena lagunya menyentuh kadang juga kalau lagunya menyentuh kadang juga kita terharu gitu. Terharu enggak, sedih aja gitu ke bawah suasana. Tapi dulu juga aku kayak nggak habis pikir sih aku bisa ngumumin graduation secepat itu. Aku pikir aku bakal salah satu member terlama gitu. Ternyata nggak lama-lama banget. Tapi Saka Agari emang horor. Banyak perpisahan Gen 2 kan ya di situ ya. Kayak Gen 2 banyak abis dari Saka Agari.
Tahu nggak sih, ini boleh diceritain nggak sih? Boleh kali ya, kan udah lalu juga. Jadi kan aku habis umumin graduation kan. Terus ada meeting gitu, bukan meeting sih, kayak ngobrol-ngobrol gitu sama staff. Katri single barunya mau apa ya kira-kira? Terus mau green flash atau teacher-teacher. Terus aku langsung bilang, kak aku nggak jadi graduate deh, lagunya bagus. Saya bilang kayak gitu. Bagus banget lagu teacher-teacher sama. Terus akhirnya jadinya teacher-teacher kan lagu barunya. After aku graduate. Kayak aku kayak, nggak jadi graduate deh, lagu teacher-teacher bagus banget tuh. Oh iya kan lagunya udah muncul semua ya, teacher-teacher sama Green Flash udah dibawain sama JKT juga. Jadi aku nggak apa-apa ngomong kayak gini. Tapi yang paling senang ngeliat kamu romansa sang gadis. Nat. Romansa sang gadis. Oh iya itu bagus banget setlist yang dibikin sama fans ya. Itu kan lagu banyaknya lagu bukan dari lagu Catherine nggak sih? Pokoknya lagu cinta-cinta gitu kan romansa sang gadis. Romansa sang gadis. Aku berterima kasih sih diposisikan di unit song Arashi. Soalnya itu unit songnya dipilihin juga, bukan member yang pilih. Jadi ditentukan juga urutan unit songnya. Jadi aku bisa kesempatan bawain Arashi itu aku seneng banget. Iya, Seifukunya juga banyak dari tim J ya. Tim J Seifukunya bagus-bagus. Suka aku. Pam, 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 pam. Not bawain Arashi minus Naomi doang ya. Di Romansa Sagadis kan Naomi udah graduate kan ya? Iya kan Naomi udah graduate. Udah graduate kan ya? Udah graduate. Soalnya yang Romansa Sagadis itu 10 show pertunjukan teater sebelum aku satu kali untuk graduation. Jadi masih diikutsertakan gitu di Romansa Sang Gadis. Aku pikir aku nggak bakal ikut karena udah mau graduate kan. Ternyata, yeay, ikut. Kamu pernah jadi opening Naga Hikarinya gak sih? Pernah, pernah banget. Kan waktu itu aku umumin graduation. Terus, abis itu acak ya kalau nggak salah yang graduate. Nah, kita yang mau graduate-graduate itu dikasih kesempatan buat itu. Opening Naga Hikari. Bikin deg-deg ser tuh. Takut itu karena sendirian gak sih di bawah spotlight gitu. Takut. Aku inget Aca ngakak banget. Aca. Begitu. Dururut. Lagi ya yang dulu-dulu. Aca setelah menikah makin kocak dan acak-acakan. Dari dulu gak sih? Harga dirimu. Aca emang ada aja deh. Live TikTok terus tuh ke Aca kocak abis. Iya. Aca live TikToknya di WC mulu ya. Kocak. Gojek. Aku juga gak nyangka sih dia cepat sekali menikah gemas. Dia paling bontot kan di Gen 2.
apa lagi ya? Unit song yang seru apa lagi unit song? Unit song yang seru. Kalau aku sih suka unit song yang susah lah, susah gerakannya gitu loh. Bukan sombong ya. Maksudnya kayak lebih gerak gitu daripada yang lucu-lucu. Karena aku tidak lucu. Konser JKT yang paling berkesan. Apa ya? Paling berkesan. Konser ini sih, konser tim yang apa? Yang dapat tantangan kumpulin penonton itu, prosesnya aku suka, perjuangannya suka, tantangannya mendebarkan tapi dijalankan dengan baik, dan juga para fansnya membantu sangat luar biasa. Kota deh yang pernah dikunjungi dan berkesan. Kota, aku sih gak pernah jauh-jauh deh. Kayaknya kalau dapat luar kota, paling jauh tuh kalau nggak salah Medan. Medan sama Batam jauhan mana? Kayak itu deh sejauh ini yang paling jauh. Sejauh ini yang paling jauh. Kayak itu. Aku suka banget kalau Surabaya. Terus Malang. Malang pernah satu konser Yupi kalau nggak salah. Catering ke sana Malang. Itu ada ada apa namanya? Ada tukang bakso. Jadi satu gerobak itu suruh suruh masuk ke daerah venue itu jadi kita makan bakso semua gitu. Suka bakso. Unit song kamu seru-seru kok. Iya sih sejauh ini unit songku seru-seru loh. Jadi sangat bersyukur luar biasa dikasih unit song itu. Unit song apa ya? Oh Kagami kan pertama Kagami. Kagami. Buku to Juliet. Ama no Debutsuen. Return Match. And Roll. Kalau Malang ingat Kak Vinigret. Pasti kaget banget gak sih? Aku aja kaget. Jujur. Unit song. Aku suka yang gerakannya agak ribet gitu loh. Jadi merasa tertantang gitu. Dan merasa tertantang, merasa, ih keren banget nih gitu. Punya cerita nih gue Great Calvini. Cerita dong pas Katri versus Katri. Katri versus Katri itu yang di GOR ya? Aku tuh baru graduate baru 1 bulan kayaknya ya. Itu juga suka karena setlist lagunya suka. Setlist lagunya bagus. Waktu Katri versus Katri. Jadi kita kayak mirror gitu gak sih? Kayak si apa Katri baru sama Katri lama kita bawain unit song yang sama. Jadi kayak di compare gitu loh. Kayak gitu. Aku suka sih. Sebenarnya bukan versus juga sih kayak ini nggak sih sparring. Sparring main bola. Kayak ada momen serah terima jabatan juga. Serah terima jabatan. Masih apa sih ngasih bendera ya? Asli dari Palembang lagi ribuan ke Malang nonton sirkusannya. Ya dikasih surprise banget ya. Ini Palembang ya. Aku pernah ke Palembang, pempeknya enak banget. Gak bohong. Gak bohong, pempek Palembang itu belum ada yang ngalahin seenak itu dari sini. Permisi kak. Halo. Ih, fotonya foto siapa itu? Avanya siapa itu? Shani. Tega kau. Shani. Lucu. Fans Far, aduh kasihan Trauma Malang.
Gak apa-apa. Pasti setiap ada pertemuan pasti akan ada perpisahan gak sih? Ya kan? Kita harus, kalau kita bertemu harus siap dengan perpisahan. Gak usah ketemu gak sih kalau harus pisah kak? Aduh. Ya udah gak usah ketemu ya kalau ujungnya bisa. Katanya hidup itu hanya sebuah perpisahan. Lirik ya. Gitu. Oh, sigaret lebih nyesek daripada diputusin pacar. Karena kalau pacar bisa nyari lagi ya, kalau Osier ada susah ya nyarinya apa gimana? Maksudnya kayak misalnya kalau ngusin satu nggak ada dia lagi gitu loh, harus lain gitu. Bener kak. Padahal pilihan Osinya banyak banget loh. Misalnya ngomongin dia tuh secara kelasionnya tuh gimana? Kalau misalkan ada yang ngomongin dia tuh secara, oh kalau jarak kelasio kayaknya ada omongan sama pihak manajemen sih, gimana nya. Kalau misal member memang butuh cepat banget untuk keluar, kayaknya bisa diatur. Kalau jadwalnya itu nggak bentrok mungkin ya. Aku nggak ngerti sih waktu aku tuh jaraknya berapa lama ya? 1 bulan? Enggak. 1 bulan? Nggak tahu. Jaraknya berapa lama ya? Aku lupa. Itu tergantung sama manajemen juga sih diobrolin. Sekarang JKT48 event of air-nya makin banyak. Banyak banget. Banyak banget. Jadi waktu itu kan aku pernah bikin rekening di bank. Gitu. Terus apa namanya, sales banknya itu bilang gini, waktu itu kan aku udah apa nonton yang MLTR terus bilang lagi nanti di acara ini ada JKT juga loh, terus aku kayak wow gitu, tapi aku nggak bilang aku JKT, nggak kenal juga kayaknya, ex member gitu. Bisa nggak sih kalau show-nya 1.000 tahun? Buset, buset. Live-nya jam 1 aja kali ya, udah keburu malam guys. Jam 1 deh, yuk kita ngobrol lagi apa lagi. Jam 11 udah ngisi off air. Sekarang udah jam 11. Jam 11. Ih, jam 11. Buset, aku baru tahu loh. Nggak terlalu ngikutin lagi, maksudnya generasinya nggak terlalu ngikutin, cuma tahu member-membernya aja gitu. Gen 11. Kaget sih udah sampai Gen 11. Aku tahu kayak ada generasi baru nih gitu, tapi aku nggak tahu kalau itu Gen 11. Umurnya setengah kanat nggak sih? Iya, aku kan mau 27. Dulu juga waktu aku audisi itu mau 15 tahun deh kalau nggak salah. 2010, paling muda kelahiran 2010. 13 tahun dong. 2010 itu aku lagi ngapain ya? SMP kah? Dia baru lahir. Aku udah SMP. 23 dari Hong Kong, guys. 27, aku udah mau 27. Kaget kan? Gak apa-apa, bersyukur. Puji Tuhan, terima kasih. Masih umur dikira masih umur 23. Kalau ketemu manggilnya tante gak sih? Ya, tante. Bude gak sih? Bude, manggilnya bude. Hmm. Aku kelahiran 96. Kayak generasi 2 banyak deh kelahiran 96. Generasi 2 tuh kayak 96, 95, 94, 98. 99 ada kayaknya. Aceh 99 ya? Gen 10 udah naik jadi member reguler karena oh, aku baru tahu. Oh iya, Gen 10 ya, ya, aku udah tahu.
Cuma yang baru itu aku nggak tahu Gen 11. Aku pikir kayak oh ada generasi baru gitu. Cuma nggak ngitung gitu generasinya. Ada yang kembar juga kan, gemes banget ada yang kembar. Gen 10 bawain pajama 7 orang. Serius? Unit songnya kan ada 5 7 orang. Bertujuh. Wow. Kayak unit song ya bertujuh. Yang kemarin 8 grade 1. Oh, grade 1. Yang kembar salah satu mirip Dudut loh. Yang kembar salah satunya mirip Dudut loh. Kalau kembar jadi mirip gak sih? Jadi dua-duanya mirip dong harusnya. Mirip Dudut. Oh, jadi sekarang tuh teater boleh nggak 16 orang ya? Kembarnya gitu, nggak gitu mirip. Oh, kembarnya nggak gitu mirip. Sesuai mirip Kevin. Hmm. Tapi lagi nggak jalan pajama karena ada yang cedera satu. Oh, semoga cepat sembuh. Yang kembar namanya Daisy dan Daniela. Daniela, Kak. Oh, namanya sekarang lucu-lucu ya, bagus-bagus namanya. Kak Nat pernah cedera nggak? Pernah. Aku tuh cedera pas UZA, pas shoot, pas proses latihan UZA itu aku cedera lutut kanan atau kiri ya? Lutut di lutut juga sama. Cedera di lutut karena ada ini kan, ada apa? Sebenarnya gerakannya nggak bikin sakit badan, cuma ada aku dapat part yang gerakan yang lantai itu loh, yang di ending. Itu aku nggak bisa-bisa, jujur nggak bisa-bisa. Aku sampai dimarahin nggak bisa-bisa karena tangan aku tuh nggak jujur dari apa badanku tuh tanganku tuh nggak kuat, nggak terlalu kuat. Jadi ngegenggam aja nggak begitu kuat. Itu nggak bisa. Jadi lutut yang ketahan, jadi sampai memar gitu, memarnya lumayan parah banget. Sampai kalau jongkok itu agak ngilu, ngilu gitu. Tapi aku nggak pernah cek sih. Tapi seiring berjalannya waktu ya aman, masih aman gitu. Terus paling cedera lagi karena keseleo aja sih, keseleo di bukan di JKT bahkan. Keseleo di jembatan penyeberangan pulang kampus itu ngakak banget sih. Lagi bawa bubur terus tumpah bubur, belum dimakan lagi. Terus itu keseleo. Semenjak dari situ aku nggak pakai sepatu enroll yang original. Harusnya sepatu enroll original tuh ada wedgesnya gitu loh di dalam. Cuma karena aku keseleo jadi aku pakai yang flat. Pernah kambuhan nggak karena cedera? Enggak sih, nggak kambuhan, puji Tuhan nggak kambuhan. Jadi mungkin karena cedera terlalu banyak tekan aja kali. Jadi cuma saat itu aja cederanya. Jadi nggak yang berlanjut gitu. Siapa ya kalau latihan harus minum manis dulu? Dulu itu sampai teman-teman tuh bilang minum air putih nah, jangan gula terus, jangan teh manis terus, teh manis kemasan gitu. Dulu tuh aku nggak bisa kalau nggak ada minuman manis. New green tea tau kan, new green tea rasa teh itu aku nggak bisa kalau nggak ada itu. Mungkin karena energinya keluar, jadi gulanya nggak masalah ke badan kali ya. Tapi semenjak setlist apa ya? Semenjak Katri baru, aku udah minum air mineral biasa, putih. Nggak bawa yang manis. Kirain Monty atau di gelas dong Monty mah. Sakit aku, oh autoimun, autoimun boleh kok. Nggak kenapa-napa. Aman, aku juga udah vaksin tiga kali, jadi aman teman-teman. Nat masih bisa dance kayak dulu, hohohoho. Hmm, bisa nggak ya? Sekarang udah berat deh kayaknya badannya karena nggak pernah gerak dan olahraga. Kalau olahraga lagi pasti bisa. Harus dikencengin lagi gitu. Harus panas badannya. Autoimun siapa ya? Mami aku juga autoimun. Aku sindrom apa ya? Surgeon, surgeon, gak tahu.
lupa. Tapi kayaknya hasil lab aku itu harus cek ulang lagi gitu loh. Jadi udah lab, terus di bawahnya itu harus ada cek lanjutan gitu. Cuma aku udah keburu ke dokter autoimun, katanya sih ciri-cirinya udah ke situ. Cuma lebih pantang ke seafood aja sih, makan seafood jangan terlalu banyak. Jadi katanya beda-beda sih sakit autoimun itu, aku juga nggak begitu paham. Cuma kalau yang aku, jangan makan, dikasih pantangannya jangan terlalu banyak seafood, karena terlalu banyak merkuri. Apalagi kerang, maksudnya kerang kayak kerang hijau gitu. Jadi nggak bagus. Tapi emang walaupun nggak autoimun nggak bagus sih kerang hijau. Jangan sering-sering ya. Dulu aku hampir tiap hari soalnya makan kerang hijau. Kalau ngeliat video lama ngangkak gak? Video lama yang mana nih? Zaman Pajan Madraf, iya sih ya Allah buluk banget. Emang harus cek terus. Mama aku juga ada ratusan makanan nggak boleh. Iya kan, jadi harus jaga kesehatan. Makanan tuh walaupun yang sehat dan maksudnya yang sakit sama yang nggak sakit pun harus dijaga tahu. Makanan makanan zaman sekarang tuh banyak mungkin banyak bahan pengawet atau nggak ngerti deh. Jadi harus lebih hati-hati kayak gitu pilih makanan. Kerang hijau banyak besinya, iya. Aku terlalu banyak zat besi. Gandum semua. Oh, nggak boleh ya. Oh iya udah lumayan berat juga ya. Maksudnya kalau banyak nggak boleh. Tantang. Gluten pasti nggak boleh. Gluten nggak bagus juga sih. Maksudnya buat orang yang sehat pun gluten sebenarnya nggak bagus. Gluten, aku juga sebenarnya dokter udah bilang nggak boleh makan gluten. Tapi nggak bisa. Aku suka banget fried chicken, tempe tepung, tahu tepung. Jadi lebih ke kerang sih. Kerang aku udah nggak nyentuh sama sekali. Kerang nggak boleh nyentuh sama sekali. Dulu tuh kalau beli warteg ya, lauknya tuh kerang balado, terung balado, tongkol balado, sama perkedel. Mami aku udah kelupus. Astaga, cepat sembuh ya. Maksudnya diberikan kesehatan terus. Jangan stres-stres, jaga makanan. Oke, okay? Jaga makanan nomor satu. Salam buat mami. Tapi masih sering ketemu Naomi. Semua balado, iya. Aku suka pedes manis. Pedes manis. Ya, bukan manis, pedes manis. Iya betul. Jaga makan sama jangan stres. Itu betul banget. Soalnya stres juga ngaruh ke imun tubuh kan. Jadi harus tetap happy, positive thinking terus kayak gitu. Jaga makan nomor satu itu paling benar. Tapi masih sering ketemu Kak Naomi, Kak Nat, si Gavin. Aku belum ketemu sama Gav. Pernah ketemu sama Gavi sekali. Kak Naomi jarang ketemu, soalnya Kak Naomi rumahnya jauh. Harus ikut project ini nggak sih pakai roket ke Bekasi. Rumahnya jauh, jadi jarang ketemu. Aku di barat soalnya. Makasih karena sama-sama. Widih, rakyat Jakbar. Iya, Jakbar. Udah tau kan kalau Jakbar tuh pasti nggak akan keluar Jakbar. Karena di sini ada banyak makanan, ada mall banyak, ada CP, ada TA, ada Puri Mall, Lipo Mall Puri, jadi udah nggak akan ke daerah Senayan. Aku kalau disuruh ke daerah Senayan kayak tidak mau. Terus ke Pik juga deket kan. Tapi Pik macet banget. Stres banget kalau ke Pik lewat Pik weekend itu macet banget. Bangga jadi rakyat Jakbar. Setuju. Makanannya enak-enak jadi udah lengkap. Top Markotop. Teman-teman udah jam 1, besok harus bekerja. Semuanya juga pasti harus bangun pagi kan. Thank you ya udah join live. Misi aku yang pertama tercapai lebih dari 30 menit. Makasih ya untuk yang stay dari tadi. Lutfi, Hunter, Noval. Ada Rain juga tadi. Makasih banget. Nanti aku live lagi ya. Besok live lagi dong. Ya kalau besok ada waktu aku live ya. Thank you Kak Nadia.
Good night semuanya. Sehat-sehat. God bless you all. Bye-bye. Cekrek. Bye bye bye. Salam buat suami. Ada salam katanya. Ada di sebelah dia ngeliatin dari tadi. Bye. Makasih ya. Tudu. Oh ya, suminasai.